Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengaktifasi akun Turnitin instruktur yang telah didaftarkan oleh admin Turnitin kampus. Silahkan login ke email kampusnya atau email jurusannya masing-masing. Ya. Saya akan menggunakan email jurusan saya, ilmu perpustakaan. Saya akan login ke dalam. Ketika kita login, ya, karena admin Turnitin kampus telah mendaftarkan satu akun buat jurusan, maka ada email seperti ini, Turnitin no reply ya. Klik, ada email akan hi jurusan ilmu perpustakaan FA ya. You have been added to the Turnitin account Universitas Islam Negeri Alun. You're added by administrator ya. Saya Taufik Mathar ya, sebagai admin Turnitin UIN Alauddin. Nah, untuk mengaktifkannya supaya kita bisa menggunakan Turnitin, silakan setup, diklik setup account, akan terbuka layar ya. Kita akan terbuka layar ke halaman Turnitin, masukkan emailnya, last name yang telah diberikan oleh adminnya, lalu diklik next. Ketika ini sudah sesuai dengan yang ini, akan ada ya informasi untuk memvalidasi akun kita. Jadi mereka telah mengirimkan email ke email jurusan dan diberi waktu 24 jam untuk memvalidasinya. Nah, kita kembali ke email, kotak masuk ya. Oke, kita menerima satu lagi email dari Turnitin untuk validasi. Hai jurusan ya, your account is almost set up, sudah hampir di set up. Ya, tinggal kita klik create password. Terbuka lagi untuk pembuatan password ya, lalu konfirmasi. Saya berikan passwordnya ini harus 8 karakter ya panjangnya, itu kombinasi apakah huruf atau angka atau simbol-simbol. Sebaiknya tidak usah samakan dengan password emailnya ya. Kita beri password yang lain untuk Turnitin. Oke, pastikan passwordnya dicatat ya, disimpan baik-baik supaya nanti tidak dilupa ya. Oke, seperti ini saya mengetikkan password yang tidak sama antara password dengan konfirmasi. Saya ulangi. Kita coba kembali. Oke ya, jadi sudah ada password, kita berhasil, account setup complete. Nah, sekarang kita akan menggunakannya untuk mengecek ya bagaimana langkah-langkahnya ya, kita gunakan untuk login ya. Untuk login tadi ya, bisa kita gunakan email yang, jadi caranya saya coba kembali ya, Turnitin bisa diakses www.turnitin.com ya, tampilannya seperti ini ya di halaman beranda Turnitin ya. Kalau kita ingin login, di pojok kanan ada login ya. Bukan create account tapi kita klik login karena kita sudah memiliki akun untuk ini. Nah, sekarang kita masukkan tadi ilmu perpustakaan
password yang kita buatkan tadi, dan login. Nah, akun karena ini pertama kalinya akun instruktur akan digunakan, ada beberapa settingan yang mesti kita setel ya. Seperti ini, email, sudah ada otomatis. Secret question, ini pertanyaan ketika misalnya nanti kita lupa passwordnya. Saya coba saja apa ya. Saya rasa ini ya, what was the name of the first album that you bought? Ini album lagu mungkin ya, saya kasih. Answernya itu saya penggemar ini lah, Iwan Fals. First name, last name sesuai dengan yang kita berikan. Ini pun sebenarnya bisa dirubah juga ya, tapi karena ini sudah kita dimasukkan oleh admin Turnitin kampus, jadi biarkan saja seperti ini. Selanjutnya kita klik next. Di next ada license ya, ada term of reference. Jika ingin dibaca boleh ya. Selanjutnya langsung saja klik I agree and continue. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman akun instruktur Turnitin. Video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana Turnitin bekerja mendeteksi tingkat kemiripan sebuah karya tulis ilmiah. Kasus kali ini saya mengambil contoh salah satu proposal mahasiswa bimbingan saya. Silakan akses Turnitin dan menggunakan akunnya masing-masing. Saya menggunakan akun Turnitin instruktur di jurusan saya. Baik, karena ini pertama kalinya saya menggunakan Turnitin ya. Sudah divalidasi. Yang pertama saya lakukan yaitu add class ya. Sebelum itu saya ingin menunjukkan beberapa fitur di atas ya, menjelaskan ada pesan, ada user info. Kalau user info atau jurusan ini biasanya tentang profil yang kita miliki akun. Bisa dirubah di sini misalnya ya, email. Ketika akses pertama apakah ingin tampilannya instruktur atau student, biarkan saja instruktur. Default single ya, ini settingan pertama default ya, default. Sekira kalau misalnya nanti ada banyak yang ingin ditampilkan, ingin tampil semua di ini, boleh di customize di sini, apakah 25 daftar, 50, 100 ataupun 1000. Biarkan saja 25 dan seterusnya. Jika ingin mengganti password di sini. Ya, dan itu ya, kalau jurusan pun demikian ya. Ini cuma menampilkan ulang informasi terkait user. Messages, ini pesan. Biasanya Turnitin memberikan pesan-pesan kepada kita ya, terkait ada informasi misalnya maintenance atau ada informasi penting terkait upgrade fitur dan lain sebagainya. Di sini instruktur ya, karena akun ini instruktur, bisa juga kita menampilkan fitur sebagai student ya. Ketika fitur kita sebagai student, tampilannya pun akan berbeda. Enroll in class. Namun yang dilanggan oleh kampus ini, student itu atau mahasiswa hanya kalau tidak salah 50 saja, dan itu sudah hampir digunakan semua.
Jadi kita set di sini instruktur saja, karena kita sendiri yang akan mengecek tingkat kemiripannya. Bahasa di settingan sini belum ada bahasa Indonesia ya, jadi English saja. Community ada komunitas Turnitin dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau coba, karena belum ada sama sekali kelas saya buat ya, belum ada expire, active class belum ada. Jadi yang pertama yaitu kita buat kelas dulu, karena di jurusan ini ya inilah akun nanti akan digunakan bersama ya. Untuk tipe kelas saya rasa standar saja ya, standar. Kelas name saya bisa beri nama misalnya saya mengajar otomasi perpustakaan. Oke, enrollment key ini wajib, semua yang ada bintang seperti ini merah wajib diisi. Enrollment key terserah ya, mesti ada diisi sini. Saya kasih saja seperti ini ya. Selanjutnya subject area, ini disesuaikan dengan bidang disiplin ilmu kita. Untuk jurusan saja ini dia masuk di, tidak ada ya, library science, mungkin dia masuk di information literacy. Oke. Ya nanti disesuaikan, kalau sejarah, history, dari kesehatan, bahasa ya, bahasa asing, engineering, teknik dan lain sebagainya. Jadi saya information literacy. Bisa lebih dari satu subjek ya. Oke. Student level, saya mengajar di program S1 ya, undergraduate ya. Oke. Kelas start date, ini kapan kita mulai ya, ini akan terset dengan hari ini, hari dimana kita akan membuat kelas ini. Hari ini tanggal 18 Oktober. Saya kelas end date di sini saya akan batasi di pengaturan di sini sudah ada 21 April 2021 ya, tahun depan. Jadi saya biarkan saja seperti ini. Submit. Ya, kita klik submit. Nah, akan ada tampilan pop-up atau informasi seperti ini. Kelas telah dibuat, kelas ID ini otomatis ya, dibuat oleh Turnitin. Enrollment key juga sudah ada ya, diklik continue. Nah, ini sudah ada satu kelas dengan nama otomasi perpustakaan. Dengan saya bisa beri lagi kelas tambahan ya di sini. Bisa banyak kelas yang dibuat di sini, karena nanti akun ini akan digunakan bersama-sama oleh dosen lain. Ini sudah ada aktif kelas ya. Jika saya ingin menghapusnya di sini, jika saya ingin mengedit tadi, kalau misalnya ingin merubah tanggalnya, ingin merubah, menambahkan subjek dan lain sebagainya. Ini statistik juga nanti terlihat ya, ada berapa banyak yang disubmit pada kelas ini. Dia akan mendownload ya, berupa data CSV atau Excel ya. Namun saat ini belum ada ya, masih kosong sebagai laporan. Nah, kalau saya ingin mengecek ya, jika saya ingin mengecek proposal mahasiswa, saya klik kelasnya. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini ya. Berbeda dengan di atasnya tadi ya. Di sini ada assignment, students, libraries, calendar, discussion, preference. Ya, mungkin jarang nanti akan kita gunakan ini. Yang paling sering itu kita akan menambahkan add assignment atau tambahkan tugas ya. Tugas itu kita anggaplah proposal itu sebagai tugas mahasiswa. Jadi kita klik add assignment. Before you or your student can submit a paper, you first need to create an assignment. Nah, ada tampil seperti ini, new assignment. Saya bisa kasih di sini misalnya judul tugasnya ini ya, proposal penelitian. Di sini ada allow only file types that Turnitin can check for similarity. Ini maksudnya sudah ada pengaturan di bawah ya, bahwa tipe-tipe file yang sudah bisa dikenali oleh Turnitin untuk dicek
apakah itu misalnya Microsoft Word, PDF, TIFF, ya, yang format teks, ya. Karena Turnitin ini berbasis kata teks. Ketika ada teks dijadikan gambar, maka Turnitin itu tidak mungkin bisa mendeteksinya. Ya. Ini start date sebelah kanan sudah ada, ya. Ada start date di sini. Waktunya pun ada, due date-nya berbeda dengan tadi due date, ya. Tadi April 2021, ini untuk tugas, ya, dia cuman berapa hari nih, ya, 1 minggu saja, 1 minggu tugasnya. Saya bisa tambahkan di sini, saya kasih saja ke 2021 juga, ya, Januari, ya. Januari saya kasih tanggal 1 Januari supaya lebih lama. Ini maksudnya nanti ketika ketika kita ingin mensubmit lagi, mengecek kembali karya tulis ilmiah, namun pengaturan waktunya di sini sudah lewat, ya, sudah jatuh tempo, maka itu kelas yang tadi itu atau tugas ini akan menjadi expired, ya, sudah jatuh tempo atau kadaluarsa. Nah, ini ada gambar tambah di sini, diklik, ya. Ini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, allow submission after the due date. Ini maksudnya apakah kita mengizinkan submission, pengumpulan tugas ketika yang tanggal tadi di atas ini sudah kita set. Ya, boleh yes, boleh no, ya. Ini pengaturan defaultnya seperti ini. Saya rasa di sini tidak perlu dirubah, ya. Ini misalnya exclude bibliografi, ya. Ini exclude bibliografi atau daftar pustaka from similarity index for all papers. Saya rasa ini boleh, ya, karena biasanya daftar pustaka itu hampir sama semua. Jadi kita exclude, keluarkan saja daftar pustaka. Biarkan Turnitin ini tidak usah mengecek bibliografi atau daftar pustakanya. Exclude quote material from similarity index. Ini quote maksudnya 2 tanda kutip, ya. Kita keluarkan semua, jangan deteksi semua kutipan yang diantarai 2 quote, ya, atau 2 tanda kutip itu, ya. Boleh kita klik yes atau no saja, ya. Nanti kita lihat ini. Exclude small sources, ya. Ini biasanya karena berbasis kata, hampir kata-kata itu banyak sekali tersedia di internet, ya. Jadi bisa kita exclude saja yang sumber-sumber yang seperti itu. Nah, di sini ada pengaturannya berapa kata yang ingin dikeluarkan, ya. Bisa juga dalam bentuk persen. Ini kalau begitu di no saja karena nanti tetap ada pengaturannya di feedback studionya. Allow student to see similarity reports. No, yes. Maksudnya apakah Anda ingin mahasiswa bisa melihat laporan tingkat kemiripannya? Ini karena student terbatas, ya, kita no saja. Standard paper repository, no repository, sebaiknya dipilih saja no repository, ya, supaya ini. Nah, pencariannya bagaimana database Turnitin bekerja? Mereka akan masuk ke dalam student paper repository, current and archive internet, periodical journal and publication. Jika kita tidak ingin dokumen yang kita cek itu juga masuk ke dalam database periodical seperti proceeding atau jurnal dan publikasi lainnya, ini tidak perlu dicentang, ya. Tapi kalau kita mau biarkan semuanya mengecek, ya, biarkan dokumen ini masuk ke semua database yang dimiliki oleh Turnitin, maka dicentang saja semua. Kemungkinan besar tingkat kemiripannya akan tinggi, ya, karena kita akan masuk ke konten-konten digital yang melimpah ruah. Oke, selanjutnya submit. Nah, setelah assignment tadi dibuat, ya, ada akan tampil seperti ini, proposal penelitian. Kalau kita menambahkan assignment lagi, misalnya makalah, maka akan muncul lagi mungkin di bawah sini makalah, ya, mau tugas harian dan seterusnya, skripsi dan seterusnya. Nah, di mana kita mensubmit atau mengupload dokumen proposal tersebut,
di sebelah kanan sini ada more actions ya. Nanti di sini terlihat berapa banyak yang sudah kita submit di tugas proposal penelitian ini. Ya, untuk saat ini belum ada ya. Untuk saat ini belum ada. Oke, sekarang kita klik submit. Nah, untuk mensubmit ya, ini biarkan saja ya, tidak ada memang pilihan lain. Nah, proposal mahasiswa yang akan saya submit ini, saya coba cek dulu. Barusan saya download dari email ya, mahasiswa mengirimkannya. Oke, ini proposalnya saya buka dulu. Baik, ini proposal mahasiswa yang saya bimbing ya. Ada 33 halaman proposal penelitian. Saya akan mengecek tingkat kemiripannya dengan Turnitin. Oke. Namanya first name, last name. Kita lihat tadi namanya, oke. Dari nanti submission title. Nah, di sini saya ambil saja judul penelitiannya. Ya. Oke. Selanjutnya di bawah ya. Kalau kita lihat di sini ada pesan, the file you are submitting will not be added to any repository. Jadi Turnitin, menurut Turnitin katanya semua dokumen yang kita submit ini tidak akan dimasukkan ke dalam repository manapun, ya, repository kampus atau repository lembaga, mereka tidak akan masukkan ke sana. Nah, ada tiga pilihan dari mana dokumen bisa kita peroleh. Karena dokumen atau proposal penelitiannya ada di komputer saya yang saya download, maka saya pilih dari choose from this computer. Oke, di download ya, saya tadi download. Ini ada filenya Microsoft Word ya, bisa juga PDF, bisa juga dalam format TIFF seperti ini, teks ya, RTF juga bisa dan lain sebagainya. TIFF tidak bisa, ini gambar ya, RTF. Oke, open. Oke, ada terlihat seperti ini nama filenya, what can I submit. Jika ingin menghapusnya, clear file. Nah, sebelum diupload ini ada informasi di sini, we take your privacy very seriously. We do not share your detail for marketing purpose with any external companies. Your information may only be shared with our third-party partners so that we may offer our service. Jadi menurut Turnitin, mereka menjaga kerahasiaan ini dengan sangat serius ya. Mereka tidak akan men-share ya untuk kepentingan bisnis ya kepada beberapa yang bisa jadi ya, bisa jadi ada juga perusahaan ketika kita submit ya ternyata mereka pergunakan untuk kepentingan bisnis. Tapi menurut Turnitin mereka tidak ini ya, apalagi untuk kepentingan marketing, pemasaran. Oke, jika sudah ada, kita klik upload. Ketika kita upload, ya, jadi tadi yang 33 halaman, sekarang telah terkirim ke pangkalan ke database Turnitin ya. Ditunggu dulu beberapa menit ya. Tergantung dari jaringan. Oke. Di sini terlihat ya, di halaman ini terlihat. Jadi penulis, ada author, ada judul tugas ya, ada submission title, file name-nya, ukuran filenya terlihat ya, berapa halaman ya, 33 halaman, berapa kata, ada 5.414 kata, dan berapa banyak karakter. Karakter ini ya, apakah dia huruf, koma ya, tanda-tanda baca dan sebagainya ya, dari 5.414 kata ini ada 35.000. Inilah yang akan dicek ya tingkat kemiripannya dengan sumber-sumber yang ada di internet. Oke, setelah itu kita konfirmasi ya, confirm. Nah, ketika dikonfirm seperti ini ada informasi congratulations, your submission is complete ya. Submission kita ini berhasil.
This your digital receipt. Inilah apa bukti digitalnya. You can print a copy of this receipt from within the document viewer. Jadi kita bisa mengambil mengcopy ini jika membutuhkannya bukti digitalnya. Nah, ini sudah terkirim ke pangkalan data, sudah ada submission date-nya dan submission ID-nya. Submission ID ini biasanya seperti yang ada beberapa biasa pemilik dokumen meminta dokumennya dihapus dari Turnitin. Ya, biasanya kita masukkan lagi, kita memohon agar submission ID ini dihapus di pangkalan data Turnitin. Oke, nah selanjutnya kita klik go to assignment inbox untuk melihat hasil tingkat kemiripannya. Kita klik. Nah, di sini sudah ada satu dokumen yang kita Turnitin. Ada author, ada title, ada similarity, file, paper ID, dan tanggal submissionnya. Nah, di sini karena ini di sini sebentar akan berubah warna dan kelihatan persentasenya, seberapa besar persentase tingkat kemiripannya. Jadi seperti ini maksud belum ada karena masih dalam proses pengecekan masih dalam proses pengecekan Turnitin. Ditunggu beberapa menit beberapa saat. Jika ini tergantung dari halaman dan juga internet stabil internet. Nah, sering-seringlah lakukan refresh di atas refresh halamannya. Saya klik refresh. Oke, belum. Jadi biarkan saja dulu ini. Mungkin sekitar 5 atau bisa jadi kadang-kadang lama juga lebih dari 20 menit 20 menit itu karena apa? Sekarang ini dokumen-dokumen tadi itu kata-kata yang ada pada proposal itu sedang ada di miliaran atau triliunan di awan computing cloud computing. Mendeteksi mereka akan mencari yang mana mirip-miripnya ini dari sumber, apakah itu tadi apakah ada dari jurnal, dari proceeding, dari website dari blog-blog dari pokoknya itu tadi dari database yang ada di internet. Oke. Kita refresh lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sambil menunggu hasilnya, jika ada file lagi yang ingin diperiksa, jadi bisa di sebelah kiri ini submit file. Kita bisa mensubmit file. Nah, katakanlah ada tugas atau makalah mahasiswa yang satu kelas itu mungkin 30 hingga 40 orang itu tidak perlu satu-satu seperti ini kita tuliskan namanya judulnya, itu akan memakan banyak waktu. Jadi ada tipe bisa katakanlah ke 40 makalah tugas mahasiswa itu bisa kita melalui zip di zip semua. Ada juga multiple file upload, ada cut and paste upload. Kalau multiple file upload seperti ini multiple file, saya belum pernah mencoba ini tapi ini ada batasannya semua jadi ada tipe-tipe yang di ini ada Microsoft Word, PowerPoint, bisa kita cek juga Word Perfect, PDF, HTML, RTF, ODT, HWP, Google Document pun bisa, in plain text. Jadi kalau gambar apakah misalnya formatnya JPEG, apalagi TIFF itu tadi atau GIF, Turnitin tidak bisa mengeceknya Turnitin tidak bisa mengeceknya. Kalau cut and paste, ini cut and paste jadi sama tadi, bisa kita ini masuk
menambahkan teksnya di sini, bisa juga ya, bukan berupa file. Kalau zip ini yang biasa juga saya gunakan ketika misalnya tugas mahasiswa itu 40 ya, satu tugas makali biasanya 5 halaman. Jadi saya zip dulu semua paper. Di sini bisa ya maksimal 1000 papers. Banyak, ini cuma 40 saja satu kelas. File zipnya nanti ya tidak boleh lebih dari 200 MB. File-file yang diterima ini. Jadi nanti di sini zip. Oke, kita kembali mengecek tadi ya, di mana tadi kalau kita mau ini, kita klik assignment. Oke, assignment ya, ada tadi proposal penelitian. Ini sudah terlihat ada satu yang telah kita submit. Saya mau lihat ya, view. Nah, ini sudah berubah ya, sudah ada skornya, sudah ada hasilnya. Di sini warna kuning 47%. Nah, bagaimana caranya kita melihat dokumen tersebut? Jadi silakan diklik di bagian sini ya. Akan terbuka layar ya. Akan terbuka tab browser baru. Ini namanya Feedback Studio yang disediakan oleh Turnitin. Oke, ini kalau pertama kali kita menggunakan akan tampil seperti ini ya. Kita next ya. Dia menjelaskan ada review flags, yang menjelaskan fitur-fiturnya, ada view the overall similarity seperti ini, ada the tragedy, view the original source, navigate to another submission, dan seterusnya. Oke, get started. Nah, ini Feedback Studio menunjukkan skor ya, supaya ini karena sangat tergantung dengan internet, supaya lebih ringan-ringan diakses, sebaiknya tidak usah gunakan resolusi tinggi atau high resolution. Di sini bisa di off-kan saja. Oke, di off-kan supaya lebih ringan ya tampilannya. Setelah off, oke, bisa kita lihat diklik 47 ini yang skor tadi. Nah, ini akan menunjukkan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang dirasakan ada kemiripannya dengan karya proposal ini. Nah, seperti ini saya katakan bahwa Turnitin itu berbasis kata, maka kata-kata seperti ini saya rasa sangat banyak sekali di repositori kampus kita. Makanya nomor 1 ini ya, kita lihat ini repositori Win Alaudin, ada 12% dari 47% ini diperoleh dari ini. Karena ini ya banyak ya, semua mahasiswa pasti buat seperti ini. Kita lihat juga ini kata-kata seperti pendahuluan, ini ada angka-angka ya, ini angka 1 bahwa dari angka 1 itu dari repositori. Angka 17, kita lihat 17 itu di bawah ya, ada banyak di sini. 17 itu repositori Raden Intan ya, yang hijau. Jadi Turnitin ini meng-highlight dengan warna-warni ya. Dan dia mengurutkan, kalau yang skor ini dia akan mengurutkan dari yang persentase terbesar hingga yang terkecil, kurang 1% ya. 47% ini, 47% bukan tingkat plagiat ya, tapi ini tingkat kemiripan. Makanya saya katakan dulu bahwa ini tidak bisa mutlak dikatakan plagiatnya tinggi sekali. Sementara di aturan itu S1 toleransinya, batas thresholdnya itu ya 25%. Ini tetap masih akan kita sisir oleh instruktur Turnitin. Seperti ini ya. Jadi bisa kita sisir. Seperti ini, perpustakaan sekolah, ada perpustakaan. Ini kutipan langsung dari nomor 1 Sutminah. Dia juga menyebutkan seperti ini ya. Sutminah yang biasa dilakukan oleh instruktur di perpustakaan itu, dia akan cek ke halaman akhirnya apa ada Sutminah ya. Sutminah. Nah, tidak ada ya, tidak ada Sutminah.
Mana Sutmina? Ya, Sutmina tidak ada ya, Sutmina. Jadi seperti tadi ini Sutmina kemungkinan ini ya. Oh, ini karena kutipan dalam Mulyadi. Mulyadi ada di bawah tadi ya. Jadi kutipan dalam kutipan. Namun ini karena sudah banyak sekali tersedia di internet ya. Nah, inilah interpretasi kita apakah ini plagiat. Ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah ya. Jadi bisa kita keluarkan sumber ini. Oke, seperti ini bisa kita lihat sisir. Bisa kita sisir dan seterusnya warna-warni. Oke, ini gabungan-gabungan seperti ini nih. Kalau kita lihat seperti ini skripsi dengan judul, mungkin ini juga sebenarnya highlight warna ya, cuman karena salah ketik ini strategi, seharusnya strategi, maka dia tidak highlight. Strategi dan seterusnya. Ya, ini cuma ini seperti ini kan umum sekali ya, tidak, ini bukan plagiat. Bukan plagiat seperti ini. Nah, biasanya di bab 2 itu yang tinggi. Karena kutipan rujukan-rujukan. Oke, bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sepertinya tidak terlalu tidak terlalu tinggi indikasi plagiatnya ya. Biasanya ada dokumen itu yang semuanya terblok ya, terblok. Itu biasanya copy paste seperti ini. Nah, ini ada dari internet. Jadi memang dibutuhkan Turnitin ini hanya membantu instruktur untuk untuk mengecek. Selanjutnya itu tetap ada perannya instruktur melihat secara sepintas hasil dari ininya ya. Ini ayat terblok karena saya rasa banyak sekali ayat-ayat di internet ya. Nah, ini pun juga ya terblok semua ayat, sumbernya warna-warni, bisa dilihat. Oke, saya rasa tidak terlalu ya, tidak menunjukkan. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi tadi? Misalnya katakanlah dari repositori ini ya, bisa saya klik dulu. Di repositori ini ada ditemukan 35 yang sama ya, sama dari repositori Win. Jadi saya bisa ini yang pertama ini tadi ada judul seperti ini. Yang kedua kalau kita next, ini yang kedua. Ini ada ya angka 1, di sini ada angka 1, memerlukan waktu panjang di repositori semua ini. Yang ketiga, nah ini tadi perpustakaan sekolah. Ya, perpustakaan sekolah. Di sini juga bisa kita diarahkan untuk melihat sumber di mana karya ini mengambil. Jadi di sini bisa diklik, ya ada fitur di sini kalau saya klik di samping kanan akan terbuka ya, sumber di mana ini ditemukan ya, yang mirip ya, yang seperti ini tadi. Yang untuk repositori, ini repositori dari skripsi ya, yang warna merah ini ya, jadi ini adalah sumber di mana ada kemiripan dengan sumber yang di sini ya. Yang warna-warna merah ini seperti ya ini. Tapi saya rasain seperti ini kan tidak ini tadi Sutima ya, perpustakaan sekolah yang tadi kita ada juga di dokumen sini ya, disebutkan oleh di dokumen ini 4% tadi dari sini ya. Nah, ini sumbernya, kita langsung mendownload nih. Skripsi yang diambil di skripsi ini ada tadi disebutkan yang dikutip tadi oleh si mahasiswa proposal itu ya. Ya. Kita tutup, kita kembali ke ini. Jadi saya rasa repositori ini saya keluarkan saja semua ya, 12% ini. Caranya diklik tadi anak panah ya, ini ada 35 di bawah ini ya.
Jadi exclude saja ya, di exclude, dikeluarkan 105 ya dari skripsi ada ini, ada skripsi semua ya di repositori kampus kita, ada juga dari tempat lain ya. Oke, saya exclude. Ketika saya exclude, menjadi 45% ya, repositori Win Alauddin tadi telah dikeluarkan semua. Nah, kalau kita lihat yang ini ada lagi 4 nih, tapi dengan warna yang berbeda. 4 ini ada lagi di Ansdok. Jadi ini bukannya ini 45% ini akumulasi dari skor-skor yang seperti ini, kecil-kecil ya. Kadang-kadang biasanya pengalaman di perpustakaan itu ketika 40 itu biasanya sebenarnya sudah aman ya, sudah di bawah 25% kalau 40% ininya begitu pertama kali dicek, karena itu tadi ini merupakan akumulasi dari hal-hal yang kecil seperti ini ya. Baik, kalau begitu kita filter saja ya sumber-sumber yang kecil seperti ini. Ada fitur di sini filter seperti corong minyak ya. Jadi tadi di pengaturan awal kita telah mengeluarkan bibliografi atau daftar pustaka. Makanya di daftar pustaka tadi paling akhir ya, coba kita cek 45. Daftar ini tadi ya, saya rasa ada banyak sekali kemiripan di sini. Hampir semua mahasiswa mungkin daftar pustakanya seperti ini. Jadi di filter kita sudah exclude bibliografi. Nah, yang belum kita exclude tadi quotes ya. Nah, coba kita klik quotes. Jika ada kalimat di sini atau kutipan yang menggunakan 2 tanda kutip, seharusnya ayat ini ya, seharusnya ayat itu diberi 2 tanda kutip di sini dan di sini. Ketika diberi tanda 2 kutip itu, maka Turnitin tidak akan meng-highlight atau memberi warna itu. Coba saya apply changes. Oke, tetapnya 45%, bahwa mungkin tidak ada yang ini. Saya filter lagi. Nah, saya mau batasi ya berapa kata. Ini kan tadi kata-kata ya, kalau hanya kadang 3 kata, 7 kata yang sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Nah, di sini saya coba 10 kata lah ya. Kalau saya filter 10 kata, maksudnya saya cekkan saya Turnitin yang ada 10 kata yang terhighlight seperti itu ya. Kalau di bawah itu tidak usah. Coba saya apply. Nah, berkurang menjadi 40% ya. Seperti ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kata. Nah, filter biasanya lagi kita kurangi. Kalau begitu saya kasih lagi 20 kata. Kalau 20 kata apply, nah itu dia berkurang lagi 33 ya, 33%. Yang tadi ini masih terdeteksi ya, 4 ini saya mau keluarkan saja 3%, lumayan tinggi 30%. Exclude dari sumber ansdok.com. Oke. Nah, Ansdok tadi sudah keluar, tapi ada lagi di Adobe Tips. Ini karena pasti ada banyak sepertinya di internet. Adobe Tips saya exclude. Oke. Nah, ini sudah tidak terhighlight ya. Sudah tidak ada lagi sumber-sumber, semuanya sudah kita hapus. Kita lihat lagi seperti ini ya, seperti apa ini sebenarnya bukan plagiat ini ya. Plagiat karena dinyatakan sumbernya ya di 32. Jadi dia bisa urutkan Turnitin ini menurutkan dari yang besar sampai yang kurang dari 1%. Kita lihat seperti apa yang kurang 1% itu. Kalau kita lihat yang kurang dari 1% seperti ini ya. Kurang dari 1% seperti ini ya. Saya rasa sudah mengikuti kaidah-kaidah penulisan. Nah, di filter tadi supaya yang kurang dari 1% ini keluar, kita filter tadi tidak usah kata, tapi kita filter ya 1%. Jadi yang kurang dari 1% itu dikeluarkan semua ya. Coba saya apply.
Nah, menjadi 23%, ya. 23% karena yang tampil ini yang skor-skor yang tinggi saja tingkat kemiripannya. Tidak ada lagi kurang dari 1%. Ya, biasanya perpustakaan itu menggunakan filter 1% seperti ini. Karena kalau kita kata tadi kadang masih tinggi sekali ya. Apalagi kalau 2, ya, 2 itu mungkin berapa kata yang terdeteksi ya. Nah, kalau 23% seperti ini ya sudah memenuhi persyaratan untuk maju ujian proposal ya atau munakasah. Bisa juga skripsinya pun demikian ya. Jadi seperti ini saya rasa tidak signifikan lagi ya. Kita lihat tetap akan disisir ya. Seperti ini ya, buku fiksi ini biasanya buku-buku yang disebut ini kan biasanya memang masih copy paste ya, copy paste dari dari sumber ya. Misalnya nomor 7 ini ini sudah kalau kita lihat pasti copy paste yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Ini pun juga ya, tapi untuk S1 ya saya rasa kan tinggi tingkat toleransinya tadi 25% ya. Selebihnya itu yang hal-hal kecil seperti ini biasanya di bab 2 yang agak tinggi ya, definisi. Oke. Nah, jika sudah memenuhi untuk S1, selanjutnya itu mereka membutuhkan laporan hasil Turnitin. Untuk mendownload laporan ini ada fitur di sini anak panah ya. Anak panah. Sebelum itu saya jelaskan ini ada flag for review. Ini biasanya ada 2 kasus yang ditemukan selama ini. Mahasiswa itu memiliki trik ya untuk mengelabui instruktur atau Turnitin. Biasanya mereka menyembunyikan teks ya di Microsoft Word-nya atau PDF-nya, atau juga mengganti itu dengan karakter. Huruf itu dia ganti dengan karakter sehingga tidak terdeteksi oleh misalnya di satu kata itu ada karakter situ gambar ya, sehingga pasti tidak terdeteksi katanya. Sementara Turnitin ini berbasis kata. Ya, ini tadi 23 menunjukkan overview-nya. Yang ini seluruh sumber ya, menunjukkan seluruh sumber yang ada banyak sekali ini ya. Ini filter dan ini tadi sumber-sumber yang kita exclude atau keluarkan. Jika saya ingin tampilkan lagi, munculkan lagi semuanya ini, itu akan tinggi lagi tingkat kemiripannya. Nah, yang untuk mendownload, ini ada submission information, paling bawah ya, informasi tentang submissionnya. Nah, untuk mendownloadnya yang ini ya, gambar anak panah download. Untuk mendownload dalam bentuk PDF ya, klik saja yang current view. Di bawah ini digital receipt atau bukti digitalnya. Ini bisa originally submitted file ya, file yang aslinya. Nah, sekarang kita mau download ini hasil yang 23% tadi yang bisa digunakan mahasiswa untuk ditunjukkan ke jurusannya atau ditunjukkan ke administrasi sebagai persyaratan untuk ujian proposal atau skripsinya. Kita klik current view. Ya, ini membutuhkan beberapa menit ya untuk mendownloadnya, tergantung dari internet. Kita lihat dia terputar di atas ya, preparing, mempersiapkan untuk download. Jika ingin mendownload, ditunggu saja dulu beberapa saat. Baik, ini dia sudah download tadi ya,
kalau Anda memiliki Nitro yang hasil-hasil download PDF itu bisa langsung terbuka, maka ini langsung akan dibukakan ya. Jadi filenya seperti ini dalam bentuk PDF. Inilah nanti akan kita berikan ke mahasiswa untuk mereka sebagai bukti ya, mereka pelajari. Jadi ada submission date, ada submission ID, file name, berapa banyak kata dan karakter yang ada pada proposal ini. Ini proposal ya. Bagaimana kalau untuk S1 ya, bagaimana kalau sudah skripsi, berapa banyak kata, biasanya itu puluhan ribu kata dan ya puluhan ribu karakter. Bisa dibayangkan juga kalau disertasi ya atau tesis. Nah, ini sudah dalam bentuk PDF ya. Mereka akan melihat seperti yang ada pada feedback studi Turnitin tadi ya, warna-warni. Ada warna-warni di sini. Ini kalau diakumulasikan tadi menjadi 23% ya. Seperti ini kan ini semuanya dia ini, karena di internet pasti ada seperti ini ya. Sumbernya pun ada banyak sekali. Satu sumber dihapus, sumber lainnya muncul. Karena ada banyak sekali ya. Karena banjir informasi. Nah, yang akan dilihat itu ada pada bagian akhir ya. Nah, yang akan mereka lihat itu ada pada halaman akhir proposal ini ya. Di halaman akhirnya itu yang menunjukkan skor Turnitin tadi. Nah, seperti ini halaman akhirnya ya. Ini bahwa mereka lihat ada angka 1, 2, 3 ini menunjukkan sumber-sumber internetnya. 23% ya, yang dibutuhkan mahasiswa itu ini ya, 23% artinya mereka sudah bisa untuk ujian ini. Nah, di 23% ini di sini sebutkan ada kebanyakan dari sumber-sumber internet, ada dari publikasi 8% ya. Apakah mungkin website atau laporan-laporan penelitian atau jurnal mungkin ya. Dan ada juga 12% itu dari student papers, apakah laporan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita kembali ke Turnitin. Jika sudah selesai, ini boleh ditutup untuk tab yang ini, feedback ini boleh ditutup. Yang ke Turnitin, setelah selesai ya, Anda ingin submit kembali, lakukan hal yang sama seperti tadi. Saya kira itu bagaimana cara Turnitin bekerja. Setelah selesai silakan logout. Terima kasih.